Kota Manado sebagai kota kreatif bidang seni musik. Creative City brandingnya adalah musik, dan Kemenparekraf adalah kementerian lembaga vokal boy yang ditunjuk secara nasional untuk mengawal kota kreatif. Ya, sudah vokal boy, bahkan sudah ditunjuk oleh UNESCO. Tidak ada kementerian lembaga yang mendorong ini, mengawal ini selain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pengembangan kota kreatif dan kabupaten kreatif. Tetapi PMK 3I bukan harga mati. Kalau ada dinamika, misalnya di Minut, di Manado, ada dinamika, oh ternyata sekarang itu yang lebih menonjol, yang ingin dijadikan lokomotif, yang ingin dijadikan sektor unggulannya, misalnya sektor kreatif yang lain, silahkan. Tapi maka silakan untuk mengikuti kembali uji petik penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Caranya, perwakilan dari 5 ABG Caam itu mengisi formulir, menjawab pertanyaan-pertanyaan secara online dan disubmit ke website katakreatif.kemenparekraf.go.id. Perwakilan yang mengisi kuesioner online itu minimal 200 pihak. Di Palu kemarin sampai 600, di Wakatobi 300 dan lain-lain, minimal 200. Ingat, mendapatkan penetapan bukan tujuan utama. Yang paling penting itu adalah bagaimana komitmen dan program-program dijalankan, bagaimana budget anggaran pemerintah daerah didedikasikan untuk mendukung ekonomi kreatif sebagai salah satu potensi unggulan untuk mendukung daerahnya, mensejahterakan masyarakatnya. Baik, terima kasih. Kepulauan Siladen bersama sanak saudara. Tidak lupa beli halua kenari. Mari belajar bersama di Kelana Nusantara. Bersama Pak Haryanto, pariwisata semakin berdikari. Ya, hari ini Kelana Nusantara mengunjungi Kota Manado dan Minahasa Utara. Terima kasih kehadiran UMKM semua di sini. Dan Kelana Nusantara ini adalah kita ingin mengenali subsektor ekonomi kreatif yang bisa menopang kebangkitan ekonomi kita, terutama pariwisata, karena Likupang sudah menjadi destinasi super prioritas. Ini luar biasa, dan tepuk tangan untuk Bapak Presiden Jokowi. Oke Pak Hari, dalam acara hari ini Kelana Nusantara, Bapak melihat Kelana Nusantara yang ada di Sulawesi Utara sendiri, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Kelana Nusantara itu adalah sebuah bentuk aktivasi dari Kementerian Pariwisata yang mendengarkan aspirasi para pelaku usaha. Nah, ini di Sulawesi Utara ini luar biasa. Potensi ekonomi kreatifnya memang bertumbuh, dan Sulawesi Utara juga memiliki DPSP Likupang, dan tentunya daerah-daerah sekitarnya adalah daerah penyangga. Bagaimana destinasi pariwisata super prioritas Likupang itu kemudian bisa berkembang, bisa lebih memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakatnya. Nah, Kelana Nusantara ini hadir sebagai program prioritas dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan kita mendengarkan aspirasi para pelaku usaha kreatif, khususnya bagaimana mendorong pemberdayaan masyarakat, bagaimana berkontribusi bagi pembangunan pemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tanggapannya luar biasa, potensinya besar, dan Mas Menteri tadi yakin Sulawesi Utara melalui potensi ekonomi kreatifnya bisa berkontribusi bagi peningkatan tenaga kerja 4,4 juta di tahun 2024. Nah Pak, kan Kelana hadir untuk mendengar aspirasi dari warga ini. Nah, gimana agar suara dari UMKM ini bisa terdengar ke Kelana ini, bagaimana? Ya, betul. Makanya di forum ini tadi didengarkan langsung oleh Mas Menteri. Mas Menteri langsung setelah menjawab aspirasinya menugaskan bukan saja kami dari Kementerian Pariwisata, tetapi juga meminta aparat pemerintah daerah dan para stakeholder di dalamnya untuk mendengarkan dan mencari solusi. Contoh, tadi ada event nasional Manado Fiesta sebelumnya. Tetapi kenapa tidak muncul lagi? Oh, ternyata ada alasan karena akan merebranding bagaimana event itu menjadi lebih lagi memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, tadi pemerintah kota dan menjawab oleh staf khusus. Kemudian menugaskan kepada kami, ternyata di sini aspirasinya butuh kreatif hub, butuh sarana, infrastruktur fisik dan ruang kreatif bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk
mengembangkan produktivitasnya, kreativitasnya. Nah, kami menjawabnya, pemerintah pusat, nanti kami akan mendorong membangun gedung kreatif hub di Sulawesi Utara ini, apakah di Manado atau di Kupang, melalui dana DAK, dana alokasi khusus, dananya dari pemerintah pusat, dari nasional, tapi diserahkan kepada pemerintah daerah melalui kabupaten kota, nanti membangun. Nah, ada prosesnya. Syaratnya yang paling utama adalah memiliki lahan yang clear and clean. Nah, itu syaratnya dulu, harus ada lahannya dulu. Nah, ada lahannya kita beri biaya. Jadi, mendengarkan dan memberi solusi. Ekosistem destinasi super prioritas dari Likupang yang sudah ditetapkan Bapak Presiden Jokowi, akan kita kembangkan destinasi super prioritas ini dengan totalitas sehingga berkualitas dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Itu yang ingin kami sampaikan. Rasa terima kasih kepada Pak Andrew dan Pak John bahwa kolaborasi kita bersama Pak Haryanto ini UMKM merasakan manfaatnya, karena memang alhamdulillah 5,17% ini luar biasa pencapaian pertumbuhan ekonomi pemerintah, dan di bawah Bapak Presiden Jokowi ini ekonomi bergerak, lapangan kerja mulai tercipta, tapi masih banyak yang membutuhkan lapangan kerja. Oleh karena itu UMKM lah yang harus kita berdayakan, karena 97% dari lapangan kerja itu diciptakan oleh UMKM, sehingga target kita menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru akan kami perjuangkan di tahun 2020.